Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yang keempat, yaitu definisi ibadah. Ya, definisi ibadah. Ya, anda rasa antum udah tahu lah definisi. Ada yang sudah tahu definisi ibadah? Ibadah itu apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kasita. Nah, ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al batinah wa zahirah. Ya. Ibadah itu adalah ismun jami', sebuah kata jami', sebuah kata yang melingkupi likulli ma yuhibbullah wa yardah, sebuah kata yang melingkupi, mencakupi semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal aqwal wal af'al, dari perkataan dan perbuatan, az-zahirah wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Ya. Ibadah itu adalah ismun jami', sebuah kata ya yang jami, yang melingkupi, yang universal, likulli ma yuhibbullah, pada semua hal yang Allah cintai, wa yardah, dan Allah ridhoi, dari minal aqwal, dari perkataan, wal af'al, dan perbuatan, al batinah wa zahirah, yang batin maupun yang zahir. Jadi semua yang Allah Ta'ala cintai dan semua yang Allah Ta'ala ridhoi, ya, dari perkataan, perbuatan, itu adalah ibadah. Ya. Siapa yang mengatakan hal ini? Yang mengatakan hal ini adalah Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Ya. Dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Begitu juga ya diamini oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin dalam kitabnya Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Ya, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin dalam kitabnya Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah juga mengatakan bahwa ibadah itu definisinya adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al zahira wa batina. Ibadah itu adalah sebuah kata universal yang melingkupi semua hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dari perkataan dan perbuatan, yang batin maupun yang zahir. Contohnya gimana? Contohnya salat. Salat itu Allah cintai dan Allah ridhoi tidak? Nah, salat itu Allah cintai, Allah ridhoi tidak? Cintai ya. Allah ridhoi. Ya, maka ya, salat dinamakan sebagai ibadah. Tapi dia salat bermain-main, Allah cintai, Allah ridhoi enggak? Dia salat tapi sambil ya goyang-goyang, atau ya lihat kanan lihat kiri, atau lihat atas, atau enggak pakai aurat, dia salat. Tapi apakah ini dicintai dan diridhoi Allah? Maka jawabannya ya, maka walaupun dia sholat tidak dinamakan sebagai ibadah, karena sholatnya tidak dilakukan atas dasar cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nyangkol, nanam padi, ibadah atau bukan? Nyangkol, nanam padi itu ibadah atau bukan? Ya. Ya, kalau sekedar nyangkol tapi niatnya niatnya biasa nyangkol nyari duit ya, nanam padi, maka ini ya Allah ridhoi tapi belum Allah cintai. Tapi ketika dia nyangkol, dia niatkan bahwa nanti padi ini kalau dimakan burung jadi sedekah, bahwa dia niatkan dari penghasilan padi ini untuk menafkahi keluarganya, dari pekerjaannya ini, kalau dia mengamalkan perkataan Nabi Muhammad, shadaqatun anfaqtahu li ahlik, shadaqatun anfaqtahu fi sabilillah, sedekah yang kau infakkan di
sabilillah, sedekah yang engkau infakkan ya di keluargamu itu lebih besar. Dia melakukan pekerjaannya kelihatan remeh jangkol, tapi dengan niatnya yang baik tersebut menjadi amalan yang Allah ridhoi dan Allah, maka jadilah cangkolnya jadi ibadah ya. Walaupun asalnya bukan ibadah. Ya. Jadi gitu ya, penjelasannya ya. Apalagi contohnya? Contohnya menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu ibadah atau bukan? Ibadah ya. Tapi dia menuntut ilmu biar ditokohkan, biar banyak subscribernya, biar banyak likes-nya, biar banyak followersnya, biar bisa ya dapat panggung. Jadi ibadah nggak menuntut ilmunya? Kenapa? Karena tidak Allah. Ya walaupun menuntut ilmu itu Allah ridhoi, tapi niatnya tidak Allah cintai, tidak Allah ridhoi niatnya. Jadi seperti itu dia. Paham ya Fan ya? Terkait ibadah. Oleh karena itu ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairah mahdoh. Ya. Pernah dengar kalian? Ibadah mahdoh dan ghairah mahdoh. Ya. Jadi ibadah mahdoh dan ibadah ghairah mahdoh itu maksudnya adalah, kalau ibadah mahdoh itu maksudnya adalah ibadah yang berasal dari perbuatan-perbuatan yang aslinya ibadah, yang tidak boleh niatnya diselewengkan kepada selain Allah. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang berasal dari ya amalan-amalan yang asalnya niatnya tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah ketika mengerjakannya. Saya ulangi, ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang berasal dari amalan-amalan yang asalnya niatnya tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah ketika mengerjakannya. Jadi ada amalan-amalan yang ketika kita mengerjakan amalan tersebut niatnya harus karena Allah, nggak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Contohnya apa? Contohnya ya seperti sholat, menuntut ilmu, puasa, ya, zakat, haji. Boleh nggak amalan ini niatnya diselewengkan kepada selain Allah? Nggak boleh kan? Ya, maka ini dinamakan sebagai ibadah mahdoh. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh itu adalah ibadah ya yang berasal dari amalan-amalan yang asalnya niatnya boleh diselewengkan kepada selain Allah. Ibadah yang berasal dari amalan-amalan yang asalnya niatnya boleh diselewengkan kepada selain Allah. Contohnya apa? Ya, contohnya nanam padi ya. Boleh nggak kita nanam padi niatnya untuk cari duit? Ya, boleh ya. Belajar fisika niatnya biar jadi ya apa? Kerja di mana? Kerja di Exxon misalnya. Boleh kan? Tapi ketika diniatkan kepada Allah, maka dia berniat jadi ibadah. Tapi masuk ke ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh? Masuk kepada jenis kategori ibadah ghairu mahdoh. Nah, karena apa? Karena asalnya amalan ini niatnya boleh diselewengkan kepada selain Allah. Menuntut ilmu agama, boleh nggak asalnya niatnya ini diselewengkan kepada selain Allah? Nggak boleh. Ya. Apa kata Nabi Muhammad, orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang niatnya salah ketika menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh? Kenapa? Karena niatnya itu ketika menuntut ilmu itu harus kepada Allah. Seperti itu. Ya. Paham ya, kawan ya? Nah, ya pembahasan kita yang ke berapa ini? Kelima. Dan pembahasan kita yang terakhir. Jadi pembahasan kita yang kelima tadi itu adalah bahwa definisi keempat ya. Ya tadi ya, pembahasan kita yang keempat itu adalah definisi ibadah, bahwa ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yaridhu minal aqwal wal af'al batinah